Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Transformasi Batch 4 di Kementerian Agama tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Imam Tantowi, guru kelas 4 di MI Darul Hikam Kota Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 4 di Kementerian Agama tahun 2025-2026 di LPTK UIN Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011112353. Pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2026, saya akan mempraktekkan pembelajaran guru kelas dengan tema mengenal kebudayaan Indonesia pada Mapel PKN kelas 4 di MI Darul Hikam Kota Cirebon dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning untuk memenuhi persyaratan PPG di LPTK UIN Mataram. Untuk lebih jelasnya berikut pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama membaca doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap duduk yang rapi. Siap membaca doa. Masuk siapa? Amel. Amel izin ya? Amel. Siapa lagi yang izin? Arkil. Arkil ke Jakarta. Ya. Sebelum mulai pelajaran, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Indonesia, bangsaku, bangsa
sebelum berangkat izin sama Bapak Ibu enggak? Izin ya, salaman dulu ya. Jangan sampai kita berangkat ke sekolah tapi tidak izin sama orang tua, minta berkahnya sama ayah sama bunda ya, supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya anak-anak, sebelum Bapak mulai, Bapak akan menayangkan video. Tolong kalian simak dengan baik ya. Berikut untuk sikap toleransi terhadap keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut: tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah, serta menjaga kerukunan antar umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras, anak-anak ya. Ada suku apa? Suku Betawi. Suku apa? Suku Dayak. Suku Dayak. Suku apa? Suku Buwa. Suku Toraja. Yang jelas Indonesia itu terdiri dari beragam suku, anak-anak ya. Maka dari itu, karena banyaknya suku yang ada di Indonesia, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus bersikap dan saling menghargai dan saling menghargai dan harus saling menghormati. Bolehkah kita mengejek mereka? Bolehkah kita mengejek? Tidak. Iya, kita sebagai warga negara Indonesia yang anak tidak boleh saling mengejek, apalagi menghina. Suku kamu begini, suku kamu begitu. Itu namanya tidak mempunyai sikap toleransi. Paham anak-anak ya? Maka harus menjaga persatuan dan kesatuan. Akibat daripada tidak menghormati atau menjaga perbedaan dan intoleransi budaya adalah apa, anak-anak? Tolong dibacakan. Konflik sosial dan perpecahan. Akan terjadinya apa? Hilangnya budaya nasional. Iya. Akan terjadi yang pertama adalah konflik sosial. Kalian nyaman nggak? Misalkan suku, contohnya suku Sunda dengan suku Jawa terjadi pertikaian. Kira-kira mau berangkat sekolah nyaman nggak? Nyaman nggak? Nyaman nggak? Enggak ya? Nyaman nggak? Terjadi perpecahan, misalkan suku Jawa dengan suku Sunda, misalkan ya, jangan sampai terjadi. Misalkan terjadi pertikaian, mau berangkat sekolah, kira-kira bagaimana? Nyaman nggak? Enggak. Iya, pasti kita tidak akan merasa
nyaman. Makanya anak-anak kita sedini mungkin ya sedini mungkin ditanamkan ke dalam diri kalian ada yang namanya rasa saling menghormati dan rasa saling hargai. ya, adanya saling menghormati dan saling menghargai antar sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terjadi perpecahan, apalagi terjadi peperangan. Ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada. Kalau ada pertikaian, siapa yang rugi? Yang rugi siapa kalau ada pertikaian? Kita semua. Iya, kalau ada pertikaian yang rugi adalah kita semua. Mau berangkat sekolah nggak tenang, terjadi kerusuhan di mana-mana, mau jalan-jalan nggak tenang, di rumah juga nggak tenang, teror di mana-mana. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Enggak kan? Iya. Makanya kita sedini mungkin anak-anak harus bisa ya menjaga sikap toleransi antar sesama warga negara Indonesia. Biar lebih semangat lagi ya, mari kita berdiri untuk melakukan ice breaking ya. 1, 2, 3. Udah direbukan mau apa ini? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa sekarang? Sedang makan sekarang. Sekarang makan apa sekarang? Makan ayam sekarang. Sekarang ayam apa sekarang? Ayam sundeng. Oke, anak-anak semua tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan. Bersama akan membagikan LKPD. Tolong nanti setiap kelompok mendiskusikan video yang tadi sudah ditayangkan di layar monitor ya. Yang kedua, anak-anak semuanya, Papa juga akan membagikan yang namanya poster mini produk ya. Nanti di sini kalian membuat poster secara berkelompok agar semuanya aktif ya tentang masalah yang tadi Bapak sudah tayangkan di dalam video yang sudah kalian lihat ya. Yang ketiga nanti adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah ya yang sudah ada di video tersebut. Sekarang kami membagikan LKPD dulu. Yang pertama dari kelompok rukun, silakan 3 orang maju kelompok rukun ya, untuk mempresentasikan hasil daripada yang telah kalian buat. Mana kelompok rukun? Kelompok rukun mana? Silakan tepuk tangan untuk teman kalian kelompok rukun. Supaya tidak terjadi perpecahan, menurut kelompok rukun solusinya apa? Supaya tidak terjadi pertengkaran. Menjaga toleransi dalam pergaulan sehari-hari.
menjaga toleransi dalam pergaulan sehari-hari. Nah, alhamdulillah ya. Sekarang ini produknya, ya posternya silakan diperlihatkan satu. Ini poster bikinan kelompok rukun. Ini posternya ya. Oke, silakan duduk kelompok rukun. Beri aplaus tepuk tangan untuk kelompok rukun. Sekarang kelompok damai. Silakan kelompok damai. 3 orang aja. Ya, silakan dibaca tugas soal LKPD-nya. Apa yang dimaksud dengan persatuan antar suku bangsa? Hidup bersatu dan bekerja sama meskipun berbeda suku. Mengapa kita harus menjaga persatuan antar suku bangsa? Agar hidup damai dan tidak terjadi. Mengapa kita harus menjaga persatuan antar suku bangsa? Kata kelompok damai adalah agar hidup damai dan tidak terjadi perpecahan. Solusinya apa? Solusinya apa? Agar tercipta kerukunan antar suku dan budaya menurut kelompok damai. Apa solusinya? Mengutamakan musyawarah dan kemudian bijak menggunakan media sosial agar tidak memecah. Ya. Menurut kelompok damai adalah agar tidak terjadi perpecahan, mengutamakan musyawarah dan gotong royong, kemudian bijak menggunakan media sosial agar tidak memecah persatuan. iya, itu jawaban dari kelompok. Sekarang mini produknya silakan diperlihatkan. Coba dibaca kalimatnya tentang Rukun antar suku membuat Indonesia. iya, anak-anak, ini hasil daripada kelompok damai. Rukun antar suku membuat Indonesia kuat. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok rukun. Silakan terus lagi. Sekarang kelompok sejahtera, silakan maju. Kelompok sejahtera akan mempresentasikan hasil daripada tugas LKPD. Ya, silakan dibaca tugas LKPD-nya. Sebutkan satu contoh sikap menjaga persatuan di sekolah. Berteman tanpa membeda-bedakan suku. Akibat jika persatuan tidak terjaga. Apa akibat jika persatuan tidak terjaga? Apa akibatnya? Terjadi pertengkaran dan perpecahan. Kemudian yang kedua, solusi ya. Solusi yang dari kita di video agar tercipta kerukunan antar budaya Indonesia, agar ya tidak terjadi yang namanya apa? Perpecahan. Bagaimana solusinya? Bijak menggunakan media sosial agar tidak memecah persatuan. Ya, kemudian ini produknya mana? Silakan disupport. Ini hasil daripada poster yang dibuat, poster atau mini produk yang dibuat oleh kelompok apa? Kelompok sejahtera. Kelompok sejahtera membuat poster, dibaca apa tulisan? Dengan hidup rukun Indonesia aman. Dengan hidup rukun Indonesia aman. Sekarang kelompok terakhir. Silakan maju kelompok terakhir. Apa yang dimaksud dengan persatuan antar suku bangsa? Jawabannya hidup rukun dan bekerja sama meskipun berbeda suku. Sebutkan satu contoh sikap menjaga persatuan di sekolah. Jawabannya berteman tanpa membeda-bedakan suku. Ya, sambil Bapak bacakan. Sebutkan contoh sikap menjaga persatuan.
berteman tanpa membeda-bedakan suku ya. Kita nggak boleh membeda-bedakan suku ya. Semuanya sama. Sama diperlihatkan ke kamera. Mana hasil mini produknya? Bisa dibaca? Walaupun berbeda tetap satu Indonesia. Ya, walaupun berbeda-beda tetap satu Indonesia. Nanti mau di. Silakan kalian duduk, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan boleh duduk teman-teman. Sekarang posternya kita tempel ya anak-anak ya. Di situ boleh. Tempel yang lurus. Apa dibaca? Membuat Indonesia kuat. Di sini aja, di sini aja. Oke, di sini aja. Bisa. Oke, sip. Mantap. Sekarang yang laki-laki. Jangan oh, sadar. Kamu di sini. Nah, lihat. Di sini. Bisa nempelnya? Apa ini bacanya? Walaupun berbeda suku, tetap satu Indonesia mantap. Yang satunya? Dengan hidup rukun Indonesia aman. Anak-anak, tadi kalian sudah membuat poster mini produk. Kira-kira manfaatnya apa? Kalian membuat poster mini produk. Kira-kira manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Silakan dibacakan. Manfaat tadi kalian membuat poster mini produk. Manfaatnya apa? 1. Mengajak anak saling rukun. 2. Belajar menghargai perbedaan. 3. Menumbuhkan rasa cinta Indonesia. 4. Pesan mudah dipahami. 5. Mengajak berbuat baik. 6. Melatih kreativitas anak. Ya. Manfaat membuat poster. Ya. Mini produk dengan tema menjaga persatuan dan kesatuan ya. Yang pertama ada mengajak anak agar saling rukun. Kalian harus saling rukun di sana. Kedua, belajar menghargai perbedaan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta kepada negara kesatuan Republik. Yang keempat, pesan mudah dipahami. Tadi telah membuat posternya agar pesannya mudah dipahami. Mengajak teman-teman kita agar berbuat baik. Jangan sampai ada terjadi perpecahan. Dimulai dari kita dulu ya. Kalau kita hidup rukun ya, maka akan tercipta perdamaian. Melatih kreativitas anak. Sekarang semuanya siap videonya baik-baik. Kamu semuanya menyanyi ya.
terima kasih anak-anakku semuanya ya. Ya, sebagai penutup, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu menghormati budaya yang ada di Indonesia agar tercipta yang namanya toleransi, kehidupan yang rukun, kemudian kehidupan yang damai, yang aman, yang harmonis, yang dalam masyarakat, tidak terjadi pertikaian ya. Kenapa pada pertemuan berikutnya Bapak akan menerangkan tentang pentingnya bahasa persatuan kita apa? Bahasa Indonesia. Iya, bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Kita nyanyikan bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke sebagai lagu persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, semuanya mau menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu, menuju tanah airku, airku Indonesia. Sampai Merauke, pulau-pulau, semuanya mau menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke dan pulau-pulau, semuanya mau menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku, Indonesia. Oke anak-anak. Sekarang sudah waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.